Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Dede Siti Manarohimah, kelas X3 jurusan Komputerisasi Akuntansi di Kampus Citra Buana Indonesia akan mempresentasikan tugas saya, yaitu sistem berkas. Tujuan mempelajari sistem berkas. 1. Dapat memahami organisasi berkas serta manipulasinya. 2. Dapat menjelaskan organisasi berkas dan manajemen. 3. Dapat menjelaskan file storage. 4. Dapat menjelaskan macam-macam device. 5. Manipulasi file, sorting, dan merging. 6. Mampu bekerja dengan berbagai jenis organisasi berkas. Pendahuluan. 1. Konsep sistem berkas. 2. Representasi data. 3. Klasifikasi data. 4. Definisi umum. 5. Macam-macam file. 6. Model akses file. 7. Organisasi file dan teknik pengaksesan. 8. Model penggunaan. Dan 9. Model operasi file. Konsep sistem berkas. 1. Tujuan proses komputasi: menghasilkan informasi yang dibutuhkan dalam waktu yang masih dapat diterima oleh user. 2. Waktu komputasi pada volume data yang diproses atau diolah. 3. Pengolahan data dalam jumlah besar membutuhkan effort lebih dalam hal stor, device, dan pengelolaannya. Cara penyimpanan dan pengaksesannya data tersebut harus dapat diakses oleh multi-user, lalu tersedia setiap saat dibutuhkan untuk pemrosesan. Waktu pengaksesan relatif cepat, tersimpan dalam media penyimpanan sekunder. Secara umum, sistem berkas, sistem penyimpanan, pengorganisasian, pengolahan data pada alat penyimpanan eksternal dengan menggunakan teknik organisasi data tertentu. Lebih spesifik, sistem berkas dan akses berkaitan dengan bagaimana cara melakukan insert data, update, serta reorganisasi data. Representasi data ada dua jenis, yaitu 1. Secara logik, penggambaran data di level konseptual, misal penggambaran data dengan metode IR, model objek, model semantik, dan lain-lain. 2. Secara fisik, penggambaran data di level fisik, bagaimana data direpresentasikan dalam media penyimpanan. Klasifikasi data. 1. Data tetap, kelompok data yang tidak mengalami perubahan paling tidak dalam kurun waktu yang lama. Contoh, data pribadi mahasiswa. 2. Data tidak tetap, kelompok data yang secara rutin mengalami perubahan. Contoh, data rencana studi mahasiswa. 3. Data yang bertambah menurut waktu, kelompok data ini biasanya merupakan data akumulasi dari kelompok data tetap dan data tak tetap. Contoh, data transkrip. Definisi umum. 1. Basis data atau database, sekumpulan data yang saling berhubungan. Data yang tersimpan dalam database merupakan kumpulan dari beberapa file. Database dapat didefinisikan dalam sejumlah sudut pandang, seperti himpunan kelompok data yang saling berhubungan yang diorganisasikan sedemikian rupa agar kelak dapat dimanfaatkan kembali dengan cepat dan mudah. Kumpulan data yang saling berhubungan yang disimpan secara bersama sedemikian rupa dan tanpa pengulangan redundansi yang tidak perlu untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Kumpulan file yang saling berhubungan yang tersimpan dalam media penyimpanan elektronis. 2. File, sekumpul rekor, menyatakan kumpulan entitas yang terorganisir dan tersimpan pada media penyimpanan elektronis. Karakteristik file: persistence, bertahan lama, suatu kemampuan untuk dapat diakses pada masa yang akan datang. Shareability, multi-user, dapat digunakan secara bersama-sama oleh banyak pemakai dan program komputer. Size, ukuran, memiliki ukuran yang relatif cukup besar dibandingkan memori utama. 3. Record, sekumpulan file yang saling berhubungan dan terorganisir dengan baik di dalam file.
Klasifikasi rekor. Semua file di dalam rekor yang mempunyai panjang yang tetap. Variabel length, file yang terdapat di dalam rekor memiliki panjang yang berbeda-beda. 4. Field, berisi nilai dasar yang membentuk suatu rekor. Atribut yang berisi suatu item data tersebut terdiri dari komponen tipe data dan nilai. Klasifikasi field, file dengan ukuran tetap, file dengan ukuran yang berbeda-beda. Macam-macam file. Ada beberapa macam file, di antaranya adalah master file atau file induk, transaction file atau file transaksi, report file atau file laporan, work file atau file kerja, program file atau file program, text file atau file teks, draft file atau file tampil, dan library file atau file pustaka. 1. Master file atau file induk. File induk yang menjadi aspek utama suatu proses. Contoh master file dalam organisasi sebuah pabrik. Ada dua jenis master file. Referensi master file, file yang berisi rekod yang tak berubah atau jarang berubah. Contoh berkas pelanggan yang berisi file nomor rekening, nama, dan alamat. Dynamic master file, file yang berisi rekod yang terus-menerus berubah dalam kurun waktu tertentu atau berdasarkan suatu peristiwa transaksi. Contoh berkas stok barang, berkas pemesanan tempat duduk. 2. Transaction file atau file transaksi. File yang berisi informasi yang digunakan untuk memperbaharui file induk. Dalam proses periode tertentu dilakukan reorganisasi file induk yang melibatkan file transaksi yang menghasilkan file induk yang baru. 3. Report file, file laporan adalah file yang berisi data untuk keperluan pembuatan laporan. File tersebut dapat dicetak pada kertas atau hanya ditampilkan di layar. 4. Work file atau file kerja merupakan file sementara dalam sistem. Suatu work file merupakan alat untuk melewatkan data yang dibuat oleh sebuah program ke program lain. Biasanya file ini dibuat pada waktu proses sortir. 5. Program file atau file program adalah file yang berisi instruksi untuk memproses data yang akan disimpan pada file lain atau pada memori utama. Instruksi tersebut dapat ditulis dalam bahasa tingkat tinggi, bahasa assembler, dan bahasa mesin. 6. Text file adalah file yang berisi input data alfanumerik dan grafik yang digunakan oleh sebuah text editor. Program text file hanya dapat diproses dengan text editor. 7. Dump file, file tampil adalah file yang digunakan untuk tujuan pengamanan atau security. Mencatat tentang kegiatan pengupdatean, sekumpulan transaksi yang telah diproses atau sebuah program yang mengalami kekeliruan. 8. Library file atau file pustaka adalah file yang digunakan untuk penyimpanan program aplikasi, program utilitas, atau program lainnya. 9. File history merupakan file yang menyimpan data dalam suatu periode waktu tertentu yang telah lampau, biasanya digunakan untuk menyusun laporan statistik atau rekapitulasi. Model akses file. Ada 3 model akses yang dilakukan oleh sebuah program terhadap file, yaitu input file yang hanya dapat dibaca dengan program. Contoh transaction file merupakan input file yang mengupdate program. Program file dari source code merupakan input file untuk program compiler. Output adalah file yang hanya dapat ditulis oleh sebuah program atau file yang dibuat dengan program. Contoh report file merupakan output dari program yang menggunakan master file. Input atau output file adalah file yang dapat dibaca dari dan ditulis selama eksekusi program. Organisasi file dan teknis pengaksesan. Satu organisasi file adalah suatu teknik atau cara yang digunakan untuk menyatakan dan menyimpan rekod-rekod dalam sebuah file. Ada beberapa teknik dasar organisasi file, yaitu file sekuensial, file indeks sekuensial, file indeks majemuk, file hash, file multivariate. Teknik pengaksesan. Ada 2 jenis teknik pengaksesan, yaitu direct access adalah suatu cara pengaksesan rekod yang langsung tanpa mengakses seluruh rekod yang ada. Contoh magnetic disk. Sequential access adalah suatu cara pengaksesan rekod yang didahului dengan pengaksesan rekod-rekod di depannya. Contoh magnetic disk. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam proses pemilihan organisasi file adalah 1. Karakteristik dari media penyimpanan yang digunakan, 2. Volume dan frekuensi dari transaksi yang diproses, 3. Response time yang diperlukan. Cara memilih organisasi file tidak terlepas dari 2 aspek utama, yaitu model penggunaannya dan model operasi file.
Model penggunaannya ada dua cara, yaitu A. Batch, suatu proses yang dilakukan secara grup atau kelompok. 2. Interaktif, suatu proses yang dilakukan secara satu persatu, yaitu rekod binekal. Model operasi file ada 4 cara. 1. Fraction, membuat struktur file lebih dahulu menentukan banyak rekod baru, kemudian rekod-rekod dimuat ke dalam file tersebut. Membuat file dengan cara merekod rekod. 2. Update, itu menjaga agar file tetap up to date. Update yang dilakukan antara insert atau add, modification atau deletion. 4. Maintenance, perubahan yang dibuat terhadap file dengan tujuan memperbaiki penampilan program dalam mengakses file tersebut. Restructuring, perubahan struktur file, misalnya panjang field diubah, penambahan field baru, panjang rekod dirubah. Reorganization, perubahan organisasi file dari organisasi yang satu menjadi organisasi file yang lain, misalnya dari organisasi file sequential menjadi indeks sequential. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata dan pembuatan videonya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.